Oke, kali ini kita punya 3 soal tentang kawat yang berhambatan ya. Ini tentang kawat tembaga ya. Jadi ada kawat tembaga, kemudian dengan beberapa kreativitas seorang pembuat soal, maka ada beberapa jenis yang bisa dihasilkan. Ini kita bahas dari soal nomor 1. Ini rumus yang kita pakai itu nanti ada berapa, tapi juga bisa diubah ya nanti ya. Kan rumus hambatan kawat itu R itu sama dengan rho kali L per A. Nah, kemudian ada juga rumus R ketika terjadi perubahan suhu, itu R0 dikali 1 ditambah alfa kalikan delta T. Ini jika perubahan suhu. Ini ketika dia memiliki hambatan jenis sama panjang dan luas. Kemudian hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Ya, inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Mari kita bahas dari soal nomor 1 dulu. Soal nomor 1 nih. Ya, ini dia soalnya. Sebuah kawat tembaga memiliki hambatan 100 ohm. Selanjutnya, kawat tersebut dipotong menjadi 2 bagian. Nah, ini dipotong menjadi 2 bagian. Bagian pertama memiliki hambatan 7 kali bagian kedua. Jadi gini cara nulisnya. R1 sama dengan 7 kali dengan R2-nya, ya kan? Jika kawat bagian pertama dialiri arus 0,2 ampere, tegangan kawat tersebut berapa? Jadi kalau I-nya itu sama dengan 0,2 ampere, V-nya berapa? Ini I1 ya. Ini V1-nya berapa? Lihat dari sini. Hambatan 100 ohm. Ini adalah hambatan total, R totalnya. R totalnya itu sama dengan 100 ohm. Sebelum dipotong, otomatis kan mereka bergabung secara seri, ya kan? Jadi ini R totalnya ini adalah R seri, di mana R total itu sama dengan R1 ditambah R2. Oke, mengerti ya? Karena dia seri. R totalnya ini 100 ohm. Sama dengan R1-nya kan 7 R2. Ditambah R2. Nah, R2 ini sebenarnya ada angka 1 di depannya, cuman kita tidak tulis. Jadi ini ada angka 1 di depannya, maka 7 tambah 1. Jadi nanti 100 sama dengan 8 R2. Maka nilai dari R2-nya sama dengan 100 bagi 8. Berapa 100 bagi 8? Itu sama dengan 25 per 2 ohm. Nah, baru kita cari R1 sama dengan 7 dikalikan R2. Nih ya. Maka sama dengan 7 dikalikan 25 per 2. Nah, berapa 7 kali 25? Itu sama dengan 175 per 2 ohm. Baru kita hitung V1-nya. V1 sama dengan I1 kalikan R1 ya. Jadi ini rumus-rumus yang kita gunakan. Yang pertama itu ada yang ini R total nih, R serinya. Kemudian yang ini V sama dengan I kali R. Itu saja rumusnya. Tapi sudah bikin kita puyeng ya. I1-nya kan 0,2 dikalikan 175 dibagi 2. 0,2 dengan 2 bisa coret, dibagi 2 ini dapatnya 0,1. Berarti 175 dikali 0,1 sama dengan 17,5 volt. Oh, jadi jawabannya itu si C, Charlie. Yes, Charlie ya. Ini jawabannya 1C. Oke, sebelum lanjut silakan bantu channel dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-temannya ya. Siapa tahu juga teman-temannya juga butuh pembahasan dan penyelesaian soal ini, jadi kan lebih memberikan manfaat ke halayak ramai. Supaya juga channel ini bisa makin tambah berkembang dan admin juga semangat untuk membahas soal-soal yang ada di grup Telegram admin kelola ya. Cuman kadang kalau admin sibuk juga tidak bisa bahas ya. Jadi admin juga mohon maaf kepada anggota-anggota grup yang memang sudah banyak mengirimi soal-soal tapi admin tidak bisa respon, karena mengingat admin juga punya kehidupan pribadi dan punya kesibukan ya. Admin juga punya hidup, ya kan? Apa ya maksudnya? Admin juga punya kehidupan pribadi ya. Bukan cuma ngerjain soal-soal ini saja. Jadi mohon pengertiannya juga. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sepotong kawat tembaga pada suhu 25 derajat Celcius mempunyai hambatan 100 ohm.
Jadi gini cara nulisnya, R-nya itu sama dengan 100 ohm. Ini namanya R0 nanti, R awalnya. Dimana T-nya sama dengan 25 derajat Celcius. Koefisien suhu tembaga, ini alfanya 4 kali 10 pangkat negatif 3 derajat Celcius. Jika suhu tembaga menjadi, nah ini T2, ini T1, 345 derajat Celcius, hambatan kawat tembaga menjadi berapa? R-nya di berapa? Kita hitung pakai rumus yang ini. R sama dengan R0 dikali 1 ditambah alfa kalikan delta T. Nah, ini delta T-nya kalian tinggal kurangi saja dari T2 dengan T1. Jadi gini, delta T sama dengan T2 kurangi T1. Berarti kan nanti sama dengan 345 dikurangi 25. Berarti ini sama dengan 320 ya. 320 derajat Celcius. Nah, baru masukkan ke rumus yang ini. Jadi R sama dengan RO-nya 100 dikali 1 ditambah alfanya 4 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 320. Duh, angkanya ini bikin sakit mata ya. Biar mudah kita kalikan dalam ya. Kalau dikalikan dalam ini lebih simple ini. Ini kalikan dalam gini. Berarti nanti R-nya sama dengan 100 dikali 1 ditambah 100 dikali 4 dikali 10 pangkat min 3 dikalikan 320. Nah, karena nanti saya akan coret angka minus 3-nya ini kan berarti kan 30 dibuang. Coret 1 2 3 habis ya. Berarti nanti R sama dengan 100 ditambah 4 kali 32. 4 kali 32 itu berarti ini 8, 12, 128. Berarti R-nya sama dengan 228 ohm. 228 ohm. Jadi jawabannya itu yang E. 228. Oke. Jadi seperti itu cara ngitungnya ya. Ini jawabannya 228 ohm. Nah, jadi saya kalikan dalam biar lebih mudah melihatnya. Selanjutnya soal terakhir nih. Nah, ini soal terakhir ya. Semoga penjelasan saya mudah dipahami ya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau yang tidak berkenan di hati adik-adik semua. Saya hanya manusia biasa, juga punya kesalahan ya. Harap maklum. Kalau ada pembahasan yang ingin dibahas, soal-soal yang ingin dibahas, bisa gabung ke grup Telegram ya, yang ada di linknya itu ada di deskripsi apa nih channel ini ya, tentang channel ini apa itu ada linknya. Atau cari saja Telegram dengan nama grup tanya jawab soal PR fisika. Oke. Lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 3 ini. Kawat tembaga dengan hambatan jenis 1,72 kali 10 pangkat min 8 watt meter mempunyai panjang L 120 meter dan luas penampang A-nya 0,3 mm persegi. Ini wajib diubah ke meter persegi. Berarti ini dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Apabila arus yang mengalir pada kawat I-nya 24 ampere, hitunglah tegangan antara ujung-ujung kawat. Oke, V-nya berapa? Untuk menghitung V, berarti kita perlu R. R-nya kita gunakan rumus Rho kali L per A. Nah, berarti R-nya sama dengan 1,72 kali 10 pangkat min 8 kalikan L-nya tadi 120 per A. Luasnya itu 0,3 kali 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 6 dengan 8 coret. Sisanya ini min 2 ya. Nah, biar lebih mudah saya ubah ke notasi ilmiah. Jadi 1,72 itu sama juga dengan 172 dikali 10 pangkat min 2. Karena ada dua angka belakang koma, makanya ini 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah, ngerti? Nah, jadi kalau kalian tidak ngerti saya jelaskan sedikit. Misal ada angka 876 komanya sini kali 10 pangkat kali 10 pangkat. Ini biarin aja gini ya. Berarti ini sama dengan 876 dikali 10 pangkat min 1. Karena ada satu angka belakang koma. Itu ya. Kalau dia 0,7643, nah, ini lihat juga
Ada berapa angka bang koma? 1, 2, 3, 4. Berarti 7, 6, 4, 3 kali 10 pangkat min 4. Atau kalau kalian pengen koma itu berada di belakang 6, berarti nanti sama dengan 76,43 dikali 10 pangkat min 2. Jadi ini cara mengubah angka koma ya, notasi ilmiah ya. Nah, berarti ini 172 plus 10 pangkat min 2 dikali lagi 10 pangkat min 2 yang ini ya. Ini kan belum habis nih. Karena sisanya tadi minus 6 dikali 120 per ini 0,3. Berarti 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, jadi ini biar lebih mudah saya ngelihatnya. Ini coret sisanya jadi min 1 ya. 120 dengan 3 bisa coret dibagi 3 berarti ini 40. Nah, 40 nolnya ini bisa coret dengan 10 pangkat min 1. Coret habis nolnya kan. Maka nanti yang tersisa ada angka R sama dengan 172 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 4. Ya. Nah, dikali dengan 4. Maka ini R-nya sama dengan berapa nih angkanya? Ini 8. 28. 8 lagi ya. 688 kali 10 pangkat min 2 ohm. Nah, atau 6,88. Kalau kalian ingin ubah ke angka desimal ya, ke angka pecahan desimal 6,88. Jadi kita tinggal hitung berapa I-nya, berapa V-nya. Ini biarin saja. V sama dengan I kali R. Berarti 24 dikalikan dengan 688 kali 10 pangkat min 2 ya. Aduh, angkanya besar-besar ya. Kalau kalian tabah menghitungnya pakai manual sih, ya kalikan saja secara manual. Ini saya menggunakan kalkulator ya. Jadi biar cepat hitung-hitungnya. 10 pangkat min 2. Kalau enggak durasi videonya itu makin tambah panjang. Berarti ini jawabannya ini buset besar banget tegangannya. Ini kalau 10 pangkat minus 2-nya saya pindahin ke sini, berarti V-nya sama dengan 165,12 volt. Wow, amazing. Jadi tegangannya itu sampai 165 volt. Ya, sangat besar kalau kita bandingkan dengan tegangan baterai yang hanya 1,5 volt ya. Oke, begitu dia penjelasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ke teman-temannya. Ini jawabannya nanti 165,12 volt. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you again. Dadah.